Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Indasari, MPM 19160114 dari kelas 4C PGSD. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan multimedia pembelajaran. Yang pertama, bab 1 yaitu media pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajakan atau didikan yang terdapat dalam kurikulum. Sumber pembelajaran adalah guru, siswa, orang lain, kemudian penulis buku. Salurannya adalah media pembelajaran dan menerima pesan adalah pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran adalah hubungan komunikasi interaksi akan berjalan lancar dan tercapai hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu. Itu dapat memberikan dorongan kepada guru ke murid agar supaya terjalinlah hubungan berkomunikasi melalui media. Kemudian media pembelajaran juga merupakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari paling konkret ke paling abstrak, di mana partisipasi dan observasi dan pengalaman langsung memberikan ajakan pengaruh yang sangat besar terhadap siswa supaya dapat berjalan dengan lancar dalam suatu kelompok pembelajaran di kelas. Itu dapat memberikan pengaruh dalam pengajaran, yaitu menggunakan media. Baik, di sini saya akan memberikan contoh proses komunikasi yang baik atau yang berhasil. Nah, saya sebagai guru, kemudian saya mempunyai media buku yang dapat memberikan kepada siswa atau pengarahan supaya mereka ingin tahu sekali dalam belajar pembahasan tentang buku ini. Ada pula ini memberikan contoh komunikasi yang berhasil. Ada juga yang proses komunikasi yang gagal atau tidak berhasil. Nah, seperti saya ini guru dan kepada teman-teman ini siswa. Bercakap langsung seperti ini tidak menghasilkan komunikasi yang berhasil. Kenapa? Tidak mempunyai ketertarikan atau tidak mempunyai media, itu tidak berhasil. Berkomunikasi yang tidak berhasil. Kemudian itu manfaat dan fungsi media. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat besar dan mempengaruhi tentang pencapaian tujuan pendidik yang diinginkan. Manfaat media atau pembelajaran dalam proses pembelajaran mengajar. 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Kemudian yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas supaya dipahami oleh siswa. Yang ketiga, mengatasi ruangan, waktu, dan indera pemikiran siswa. Kemudian yang ketiga yaitu jenis klasifikasi media. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh oleh digolongkan ke dalam 3 jenjang pemahaman. Yang pertama pengalaman langsung, yang kedua pengalaman tiruan, yang ketiga pengalaman dari kata-kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan media audio. Media audio adalah media yang hanya mengantar suara saja. Kemudian media visual, ini adalah media yang menampakkan gambar atau lukisan. Kemudian media audiovisual adalah media yang mempunyai suara dan mempunyai gambar. Peran media pembelajaran. Media fungsinya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena informasi yang akan dapat dalam media harus dapat melihat siswa, baik dalam beraneka maupun mental dalam bentuk aktif atau tidak aktifnya siswa.
Baik, di sini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu konsep dasar multimedia pembelajaran. A. Pengertian multimedia. Multimedia adalah telah tumbuhnya dan berkembang dengan sangat pesat seiringnya dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis komputer. Kemudian, dalam multimedia pembelajaran, materi diajarkan melalui kata-kata atau narasi maupun teks tertulis dalam gambar, baik diam maupun gerak. Asumsi dasar teknologi ini adalah bahwa memori kerja manusia. Penjelasan ketiga ada 3, yaitu saluran ganda, kapasitas terbatas, 3, pemroposan aktif. Kemudian prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, analisis, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Kemudian ada penjelasan prinsip multimedia pembelajaran, yaitu pertama, prinsip Chomsky-Guty, yang kedua, prinsip Herencher, yang ketiga, prinsip signaling, yang keempat, prinsip Reculendi, yang kelima, prinsip segmenting, yang keenam, protracting, yang ketujuh, prinsip modality, yang kedelapan, prinsip multimedia, yang kesembilan, prinsip personalization, yang ke-10 prinsip literati. Kemudian prinsip kebandingan proporsi. Proporsi merupakan hubungan berbanding antara berbagai dengan bagian lain atau bagian dengan elemen yang lain keseluruhan. 1. Suatu elemen dengan elemen yang lain. Kedua, elemen bidang ruang atau dengan dimensi bidang atau ruang yang lain. Yang ketiga, dimensi bidang atau ruang sendiri. Prinsip penekanan efensis. Yang keempat, prinsip keseimbangan. Kelima, prinsip irama. Yang keenam, prinsip keselarasan. Yang ketujuh, prinsip kesatuan. Kemudian komponen multimedia. Komponen multimedia pembelajaran dimaksud sebagai media pembelajaran yang digunakan secara mandiri oleh siswa. Kemudian umpan balik, pencabangan ya betul. Kemudian penilaian, motorik kemajuan, petunjuk, terus tampilan. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu cara pengembangan multimedia. A. Proses pembelajaran pembentukan multimedia. Penggunaan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi, dan lebih temotifis atau proses pembelajaran. Multimedia pra-authoring atau perkaitan elemen media. Pada tahap authoring yang pertama, yaitu acquire media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang akan diperlukan. Kemudian di multimedia authoring atau promedi distributor. Authoring adalah terhadap tahap di mana semua elemen media yang telah diatur, dimodifikasi, dimompor atau disimpankan secara digital atau PC dengan menggunakan Storage Words Director. Multimedia parts authoring, kemasan untuk pengiriman aplikasi multimedia dengan sebagai elemen media digital yang tergantung pasti akan memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian B.
Tahap dan prosedur pengembangan. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan dengan pembuatan software. Pengembangan multimedia merupakan menurut Sutoro tahun 2023 dilakukan dengan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, yang kedua yaitu desain, yang ketiga yaitu pengumpulan material, yang keempat pembuatan, yang kelima testing, yang keenam distribusi. Kemudian model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pembelajaran adalah langkah sistem dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif (NPI). Beberapa model tersebut yaitu 1. Model APPED adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasikan akan kebutuhan penelitian jenis R dan D, di mana pada tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian atau pengembangan. Yang kedua yaitu model ADDIE, yaitu model generik yang banyak digunakan oleh perencanaan. Yang ketiga yaitu model Alexstrolip, yaitu diambil dari buku yang dijual, yaitu multimedia atau clearing. Saat ini model ALSIS banyak digunakan sebagai acuan oleh pengembangan MPI. Yang keempat yaitu model LEE, yaitu adalah pengembangan melihat tahap yang comprehending, maka model ini layaknya untuk dipakai. Kemudian model BORS atau GAL, yaitu model pengembangan klasik untuk yang paling banyak diacu oleh para pengembang. Kemudian model inverse atau Baron, yaitu banyak digunakan sebagai acuan para pengembang, seperti model Alstrop. Model ini juga memiliki 3 langkah, yaitu gambar di bawah, lihat gambar di bawah. Yaitu ada langkah tertentu, yaitu dress, dan develop. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.